Hai halo adik-adik sekolah minggu, selamat pagi dan selamat hari minggu untuk kita semua. Adik-adik sekolah minggu apa kabar nih ya? Langsung aja tanya ya. Apa kabar adik sekolah minggu? Dahsyat, luar biasa, yes. Sekali lagi ya, biar tambah semangat. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Dahsyat, luar biasa, yes. Nah, sebelum melakukan ibadah kita, ada 4 hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, hati kita. Yang kedua, pikiran kita. Yang ketiga, Alkitab. Dan yang terakhir adalah persembahan. Nah, selamat mengikuti. Kita mulai ibadah kebaktian untuk sekolah minggu di Agape. Anak-anak supaya diam. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai 2. Adik-adik sekolah minggu kita bernyanyi Allah hadir bagi kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang padanya telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lidahnya yang kudus. Marilah kita berdoa. Segala pujian syukur kami panjatkan atas kehadiran-Mu ya Allah Tuhan kami kepadamu. Kami layak menyanyikan lagu puji-pujian, sebab hanya nama-Mu yang patut ditinggikan. Kasih setia-Mu yang sangat besar yang telah menyelamatkan kami. Itulah pujian terindah atas karya-Mu yang ajaib. Biarlah hati kami penuh dengan nyanyian dan sorak-sorai, kerana Engkau-lah yang memberkati kami, agar kami semakin mengenal betapa baiknya Engkau ya Allah Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan pada minggu kita pada hari ini, yang diambil dari kitab ke-1 sampai kitab ke-3. Demikian bunyinya. Akulah Tuhan Allah
jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuatkan bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi dari buku MD nomor 211 ayat 1, Tuhan Yesus si Parmahan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman dan percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan tetap, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Adik di sekolah minggu, kita bernyanyi Tuhanlah Gembala. Baiklah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam perundangan, ada baiknya kita berdoa. Ambil posisi berdoa di tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, karena Engkau telah memberikan kami kesehatan, memberikan kami
Kami lepas kehidupan sehingga kami dapat di sini mendengarkan sebagian dari firman. Ya Tuhan, berkatilah firman itu menjadi daging dan harapan yang terbaik bagi anak-anak ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan segala ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, renungan kita pada hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Buka Alkitab ya. Sekali lagi ayat renungan kita pada pagi hari ini dari Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Mari kita membacanya. Ikuti dari rumah ya, kakak membacanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan dimuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah adik-adik, tema dari naskah kita ini yaitu menjadi gembala kawanan domba. Nah, menjadi gembala kawanan domba. Pasti di sini kalau kamu menjadi gembala kawanan domba itu pasti ada sangkut pautnya dengan pengembala domba kan? Nah, sebelum ke situ kakak mau menceritakan siapa itu Petrus. Petrus pasti kalian udah tahu Simon Petrus itu siapa? Ya, Simon Petrus itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Simon Petrus itu adalah murid Tuhan Yesus yang sangat memiliki semangat yang kuat, yang ingin terdepan. Kenapa seperti itu kakak bilang? Karena pada saat mereka berkumpul, Yesus menyatakan pertanyaan, dan yang paling pertama itu siapa yang jawab? Simon Petrus. Dan pertanyaan teman-teman yang lainnya itu yang menjawab itu pasti Simon Petrus yang paling terutama. Karena arti Simon Petrus yaitu batu karang. Dalam bahasa Yunani arti Petra yaitu batu, maka arti Petrus yaitu batu karang. Dan kakak akan menceritakan kembali lagi pada saat penyaliban Tuhan Yesus. Siapa yang menyangkal Tuhan Yesus? Simon Petrus. Berapa kali Tuhan Yesus disangkal oleh Simon Petrus? Sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah, sebelum ayam berkokok, pada saat itu pada pagi hari di tepi sungai Tiberas, Tuhan Yesus menjumpai para murid-muridnya dan berkata kepada Simon di dalam ayat 15 ayat sampai dengan ayat 17. Kita lihat pas Tuhan mengatakan 3 kali kepada Simon Petrus, katanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Yang pertama dan kedua, Simon Petrus mengatakan, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Tetapi pada saat yang ketiga kalinya, Tuhan Yesus berkata,
dan bertanya kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Tetapi pada saat ketiga kalinya Simon Petrus di situ merasa sedih. Kenapa merasa sedih, Kak? Karena dia merasa Tuhan itu tidak percaya akan perkataan dia, tetapi padahal Tuhan percaya akan perkataan dia. Nah, karena ketiga kalinya Simon Petrus menjawab, "Iya, aku mengasihi engkau." Maka Yesus menyuruh Simon Petrus menjadi pengembala bagi domba-domba Allah. Sebenarnya Tuhan Yesus tahu dan yakin kepada Simon Petrus bahwa dia bisa menjadi pengembala anak domba. Tetapi mengapa sampai 3 kali? Tuhan Yesus ingin Simon Petrus berkomitmen teguh dan percaya bahwa dia bisa melakukan yang terbaik untuk domba-domba Allah. Domba-domba Allah itu bukan seperti domba-domba, tetapi domba-domba Allah itu adalah kita. Kitalah domba-domba Allah. Pengembalanya yang agung itu adalah Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengambil satu anak muridnya untuk menjadi pengembala kita lagi. Nah, pengembala kita itu yaitu Simon Petrus. Nah, Simon Petrus itu kata Tuhan Yesus adalah pengembala yang baik. Gimana sih, Kak, pengembala yang baik? Pengembala yang baik adalah orang yang mengasihi, menyayangi, dan mengarahkan kita kepada hal-hal yang berbau positif. Seperti kita ada masalah, seperti kita anak-anak domba Allah ada masalah, dan dia adalah sebagai pengembala, pengarah kita ke jalan yang lurus, tidak melakukan hal yang negatif. Seperti itu. Nah, jadi pertanyaan Kakak, siapakah pengembala kita yang di gereja? Ada yang tahu? Nah, Kakak kasih tahu ya. Pengembala kita di gereja itu adalah pendeta. Dialah yang paling teratas yang bisa mengembala kita seperti kaum umat-umatnya ini di HKIP ini. Nah, jika kalau misalnya kita ada masalah sesuatu di diri kita, bisa kita sharing kepada pendeta. Dan di rumah itu pengembala kita yaitu orang tua. Orang tua kepala kita di rumah. Jadi kalau orang tua menyuruh kita melakukan hal yang baik, jangan melawan, tetapi dituruti. Ya. Pesan kepada adik-adik sekalian ada 2. Yang pertama, jika kalian ingin menyatakan kasih kepada Tuhan seperti Tuhan menyatakan kasih kepada Simon Petrus. Kalau Tuhan Yesus menyatakan kasih kepada Simon Petrus, kan Simon Petrus terpilih lagi kan menjadi pengembala Allah, walaupun dia sudah menyembah Tuhan sebanyak 3 kali. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak domba Allah, kasih kita kepada Tuhan Yesus yaitu yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan dengan cara perlakuan kita, perkataan kita, perbuatan kita. Yang paling sederhana itu perlakuan kepada siapa? Kepada orang tua, kepada pengembala kita yang di rumah. Jadi ada orang bertanya seperti ini, "Kalian sayang nggak sama orang tua?" Pasti kalian jawab, "Sayang, Kak," ya kan? Tetapi perbuatan kalian tidak seperti apa yang kalian ucapkan. Kalian disuruh orang tua mengerjakan ini, misalnya kakak disuruh, "Esra, suruh cucikan dulu piring itu." Tetapi dalam perkataan kakak tadi, kakak sayang sama orang tua kakak kan? Tetapi dalam perbuatan kakak malas-malasan, kakak melawan, kakak nggak mau mengerjainnya, itu tidak baik. Maka jika kalian kasih sama seperti Tuhan Yesus kepada Simon Petrus, kalian harus melakukannya dalam perbuatan dan dalam perkataan juga. Oke, adik-adik. Dan jika kalian melakukan hal itu sudah menjadi saksi kasih kepada Tuhan Yesus. Ya adik-adik, itulah pesan kakak untuk kalian. Jangan dilupakan dan harus dilakukan. Oke, kita akan mengakhiri khotbah kita. Lipat tangannya, bisa berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Ya Tuhan, kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkatilah firman itu menjadi penerang dan menjadi motivasi bagi adik-adik kami di rumah ya Tuhan. Ya Tuhan, kami manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa.
berharap kami menjadi anak-anak domba Allah yang menjadi pengikut setia ya Bapak. Dalam tangan kami serahkan seluruh ini Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita membawa persembahan ya, adik-adik kakak sekolah minggu yang di sini. Adik di sekolah minggu kita bernyanyi terima kasih Tuhan sambil mengumpulkan persembahannya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami